Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan. Jalan ya, harusnya mau jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan selamat lagi. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Allahu Akbar. Kita buka ya, buka jalan ya. Buka jalan. 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 Tolong buka jalan, buka jalan, buka jalan. Ujung. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tadia. Dan saya, Camar Haenda. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awal informasi hari ini terkait dengan pasca pra-peradilan Peggy Setiawan dibebaskan. Peggy dijemput dari Polda Jawa Barat oleh tim kuasa hukum dan juga keluarga. Peggy Setiawan keluar dari Polda Metro Jawa Barat sekitar pukul 21:40 menit. Peggy disambut tim hukum dan keluarga. Setelah keluar, Peggy menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dirinya selama ditetapkan sebagai tersangka. Setelah bebas, Peggy menyatakan akan beristirahat dan kembali bekerja seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan selamat lagi. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, karena enggak saya sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya, Peggy. Sehat. Tadi ngomong apa tadi ke Ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Buat netizen Peggy. Ya. Buat netizen Peggy. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Peggy setelah ini akan mau lakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja. Kerja. Dan buat saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah
mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya, dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allahu Akbar. Ya pemirsa, setelah mendapatkan kemenangan di sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya dalam memperjuangkan keadilan. Peggy juga meminta otak dari pembunuhan Vina dan Eki untuk tidak bersembunyi agar tidak ada lagi korban salah tangkap lainnya. Dan berikut perbincangan Peggy Setiawan dengan Anissa Dasuki dalam program Breaking News pada Senin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia, teman saya, bahkan saya dan saya sampai hari ini saya akhirnya bisa kembali kumpul bersama keluarga, kembali saya bertemu, dan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, saya rasa kebahagiaan, saya sangat luar biasa, sangat terharu, dan saya tidak bisa mengucapkan kata lain selain bersyukur, dan ya saya selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sangat berterima kasih oleh pada semuanya, dan terutama pada keluarga, tim kuasa hukum saya, rekan-rekan media, semuanya, presiden, dan semuanya. Terima kasih banyak. Tentang masalah itu, dari awal karena keyakinan saya merasa tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Maka dari itu saya selalu berdoa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum itu saya ditangkap, saya tidak sama sekali tidak merasa takut karena saya tidak merasa bersalah. Dan saya selalu mengungkapkan pada semua orang, pada penyidik, pada polisi yang selalu bertanya kepada saya selalu mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang saya tahu, dan apa yang saya alami. Dan tidak ada pernah kebohongan, dan ini murni dari hati saya, murni dari jiwa saya, dan saya merasa sangat sedih ketika jumpa pers, ketika ada yang menuduh saya sebagai pelaku utama, sebagai pembunuh, sebagai ketua geng. Tiba-tiba hati nurani saya sangat terpukul dan sangat sedih melihat keluarga saya dicemarkan, nama baik saya dicemarkan, masa depan saya dibunuh, dan harapan saya ditenggelamkan. Maka itu muncul keberanian saya untuk mengungkapkan kebenaran saya karena saya merasa benar dan saya merasa tidak bersalah. Meskipun resikonya taruhan nyawa sekalipun, saya tetap berani karena saya ingin menegakkan keadilan di Indonesia, dan saya tidak ingin membohongi semua masyarakat Indonesia, dan saya ingin menjunjung keadilan. Setelah ini saya ingin kembali kumpul bersama keluarga dan kembali beraktivitas, kembali bekerja, dan kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membagian keluarga dan bisa jadi yang terbaik, dan insya Allah saya tidak akan melupakan semua jasa orang baik yang selama ini mendukung saya, teman-teman saya, pihak kuasa hukum saya, dan semua para netizen, media, dan semuanya. Saya sangat terima kasih banyak. Dengan kalian saya bisa kembali berkumpul. Saya serahkan semua itu kepada pihak kuasa hukum saya, biarkan mereka yang menilai apa yang akan diambil. Karena saya tidak tahu tentang pelaku sebenarnya, saya minta kepada pelaku yang sebenarnya itu yang dalam dibalik semua ini untuk berani gentle, berani jujur atas kesalahan yang telah dia lakukan. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, tunjukkan, dan pokoknya harus bertanggung jawab. Meskipun jangan pernah sembunyi, muncul dan tanggung jawab. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang menjadi salah sasaran dan yang menjadi menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Ya, semenjak saya ditahan, ditangkap, alhamdulillah saya banyak dapat hikmah, meskipun banyak pihak yang saya menyebutkan, tapi alhamdulillah saya teguh kokoh dengan pendirian saya karena saya merasa benar, saya masih tidak bersalah, saya tidak pernah takut dengan siapapun, meskipun taruhannya nyawa sekalipun, karena saya merasa benar, karena saya percaya bahwa yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya dan keluarga saya tetap mensupport saya, dan para pihak kuasa hukum semuanya, netizen dan semuanya tetap mendukung saya alhamdulillah di pengalaman beragam. Pihak keluarga alhamdulillah sangat bahagia, sangat terharu, dan tidak bisa diungkapkan kata-kata. Pahala yang luar biasa, akhirnya penantian selama 8 tahun saya bisa terbebas, bisa kembali kumpul dengan keluarga dan bisa kembali pada masa Indonesia bahwa saya tidak bersalah, dan alhamdulillah hukum ini masih bisa ditegakkan. Ekspresi keluarga saya sangat terharu, sangat bahagia, dan saya sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata, pokoknya sangat bahagia. Beliau menyampaikan saya untuk terus terbaik, terus berani mengungkap keadilan, dan terus jadi pribadi yang jauh lebih lagi,
Ya tidak pernah menjadi orang sombong. Ya menjadi yang terbaik. Insya Allah rencana besok. Mungkin dengan siapa mungkin Mas? Ya pemirsa, sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Ya, dengan demikian status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dinyatakan gugur. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Keluarga Peggy Setiawan dan pengunjung sidang langsung bersorak riuh mendengar keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurut Hakim, penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Hakim menilai penetapan tersangka Peggy tidak sesuai dengan prosedur karena Peggy ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan asas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Hakim juga memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jawa Barat juga diminta memulihkan hak, harkat, dan martabat Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghormati putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan terkait kelanjutan kasus Vina, pihaknya mengaku akan segera menindaklanjutinya. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau ya seperti ini? Tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Itu yang jelas. Ya pemirsa, sebelum dinyatakan bebas, Peggy Setiawan berkali-kali membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan juga Eki. Peggy bersumpah tak pernah masuk dalam geng motor.
Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya dalam hati, Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab 1 DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabar, ya, kami persilakan. Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat angkat bicara terkait hasil putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, Polda Jawa Barat akan memenuhi semua putusan hakim. Pihak Polda Jawa Barat akan memenuhi semua putusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Di mana dalam putusan, Peggy dinyatakan tidak bersalah karena tidak memenuhi unsur penetapan tersangka. Hakim juga menyampaikan penyidikan terhadap Peggy dihentikan serta membebaskan Peggy. Atas putusan tersebut, Polda Jawa Barat akan memenuhi seluruhnya putusan hakim. Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya 2 hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Ya, jadi kalau terkait dengan pembebasan, ya tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya dari pengadilan. Secepatnya, ya sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang pra-peradilan. Kita menunggu, ya mudah-mudahan secepatnya kita akan segera mematuhi tentunya sesuai dengan putusan. Saat ini, Polda Jabar pun masih menunggu berkas dari Pengadilan Negeri Bandung guna mengeksekusi putusan pengadilan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Dengan demikian, status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dinyatakan gugur. Keluarga Peggy Setiawan dan pengunjung sidang langsung bersorak riuh usai mendengar keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, dan menurut Hakim, penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Hakim juga memerintahkan kepada termohon yakni Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar diminta memulihkan hak, harkat, dan martabat Peggy. Adapun salah satu hal yang menggugurkan status tersangka Peggy adalah Peggy belum diperiksa oleh polisi saat ditetapkan sebagai tersangka. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan asas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Diskretrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024. Ya pemirsa, keluarga Peggy Setiawan bersyukur atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Keluarga juga berterima kasih kepada dukungan semua pihak dan berharap Peggy bisa segera pulang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Putusan itu sekaligus menggugurkan status Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tangis haru keluarga mewarnai putusan Pengadilan Negeri Bandung. Ibu Peggy berharap Peggy bisa segera bebas dan pulang ke rumah. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bersyukur ya Bu ya berani. Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Ibu, ini mau ketemu Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah, Peggy bebas, Peggy bebas. Udah ya, teman-teman ya. Kita akan persiapan. Iya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Saya yakin kakak saya tidak bersalah. Kakak saya itu tulang punggung keluarga, dia sangat sayang kepada kami semua. Jadi gak mungkin dia melakukan kejahatan itu karena dia sama adik-adiknya pun tidak berani. Jahat sedikit pun dia tidak berani. Dia sangat sayang sama adik-adiknya, dia sangat melindungi. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, usai dinyatakan menang dalam pra-peradilan, ayah dan kuasa hukum Peggy Setiawan tak membuang waktu. Mereka langsung bergegas menuju Polda Jawa Barat menjemput Peggy. Karena diputus tadi pagi ya jam 10 itu, sehingga tidak ada alasan bagi penyidik untuk menahan-nahan apa haknya itu kemerdekaan orang harus segera dibebaskan. Nah, untuk penasihat hukum tadi dalam amar putusannya itu kan ada rehabilitasi, memerintahkan kepada termohon agar merehabilitasi Peggy Setiawan, harkat dan martabatnya. Namun dalam amar itu belum ada ganti rugi karena memang dalam petitum kami juga memang belum ke sana. Sehingga langkah selanjutnya kami tim penasihat hukum akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap penyidik Polda Jawa Barat, ya, Polda Jawa Barat yang selama ini melakukan penahanan sekian lama, ya, itu akan kami gugat ganti ruginya. Ganti rugi itu ada dua, ada material, ada imaterial. Untuk material, ya, Peggy Setiawan ini kan kehilangan penghasilan selama ditahan, ya. Nah, jika Peggy Setiawan misalnya per bulan berapa 3 juta, ya itu walaupun kecil kan itu hak, ya harus diganti itu karena dirampas kemerdekaannya sehingga tidak berpenghasilan. Kemudian ada imaterial. Imaterial itu rasa malu, ya penyidik Polda Jawa Barat melalui Kadif Humasnya, kemudian jawaban
Polda Jawa Barat pada jawaban pra peradilan itu semacam menggiring opini bahwa Peggy Setiawan itu cenderung berpotensi melakukan tindak pidana lah, yang temperamen, yang suka berbohong, itu semua akan malu ya, sehingga Polda Jawa Barat harus bertanggung jawab atas kerugian imaterial yang diderita, sehingga Peggy Setiawan dan keluarga itu merasa malu padahal itu belum tentu terbukti kan. Bukan di Cirebon, di Bandung, posisi di Bandung semuanya. Sama adiknya juga, adiknya ada di Bandung semua. Sama teman-temannya, sama saudara-saudara juga di Bandung. Posisi di Bandung. Pernah waktu di BAP itu kami katakan bahwa Peggy waktu tahun 2016 tanggal 27 itu di Bandung gitu. Saya katakan semuanya itu sama penyidik. Ya, penyidik respon ya bilangnya Peggy tersangka gitu, nggak percaya gitu. Ya gimana PH-nya Peggy aja, diserahin sama PH-nya Peggy aja. Nanti PH Peggy yang bicara ya, masalah itu. Yang ketahuan nanti PH yang bisa ngomongnya, saya mah hanya bisa bersyukur bahwa Peggy itu udah bebas gitu aja. Nanti PH yang bisa menerangin semuanya itu. Ibu sangat terharu banget karena Peggy bebas itu, karena Peggy orang benar, tidak bersalah. Sangat terharu banget, keluarga-keluarga juga. Di Cirebon juga udah menunggu banget, warga-warga sudah pada menunggu menyambut Peggy datang. Ya pemirsa, Hakim Pra Peradilan Peggy Setiawan memutuskan mengabulkan seluruh permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam gugur dengan sejumlah pertimbangan hakim. Dalam putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai dan menetapkan bahwa proses penangkapan dan juga penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Dengan putusan ini, status tersangka Peggy gugur dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dalam amar putusan hakim ini, hakim juga memerintahkan termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat untuk menghentikan proses penyidikan dari Peggy Setiawan. Peggy ditahan dan diperiksa oleh Polda Jabar karena diduga menjadi pembunuh dari Vina dan Eki, sehingga menurut hakim proses penyidikan kepada Peggy harus dihentikan. Tidak hanya menghentikan penyidikan, pengadilan juga memerintahkan Polda Jabar untuk membebaskan Peggy dari tahanan yang tercantum di putusan hakim. Peggy ditahan sejak 21 Mei 2024 lalu. Hakim juga meminta untuk dipulihkan hak, kedudukan dan harkat martabat serta merehabilitasi nama Peggy Setiawan. Hakim menilai penetapan seseorang sebagai tersangka tidak hanya cukup dengan 2 alat bukti, tetapi juga harus didahului dengan pemeriksaan. Keputusan hakim ini didasarkan pada putusan MK nomor 21 tahun 2016. Dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Peggy tidak pernah diperiksa, tiba-tiba ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Meski polisi sempat mengeluarkan 3 DPO, Peggy tidak pernah dipanggil sejak kasus pembunuhan Vina di tahun 2016. Polisi juga pernah menggeledah rumah orang tua Peggy, bahkan menyita sejumlah dokumen dan 2 sepeda motor milik keluarga Peggy. Namun polisi tidak pernah memanggil Peggy untuk dimintai keterangan. Peggy baru diperiksa sebagai tersangka 22 Mei 2024 setelah sehari sebelumnya ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Peggy pun kini bebas dari jeratan ancaman pasal pembunuhan berencana atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Ya pemirsa, meski Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri ikut memberikan asistensi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang ditangani Polda Jabar, Dirtipidum menyebutkan Barreskrim tetap percayakan penanganan kasus tersebut kepada Polda Jawa Barat. Terima kasih. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan
apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk. Sementara itu, pemirsa, pengacara Vina Raden Reza mengaku senang atas putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan. Namun di sisi lain pihaknya bingung dengan kelanjutan kasus Vina, terutama soal daftar buronan yang sebelumnya telah dihapus. Tanggapan pihak keluarga begitu mendengar putusan bahwa tersangka Peggy dibebaskan itu adalah bahagia, bersyukur, sekaligus juga ada satu rasa kesedihan. Bahagianya ialah yang mulia majelis hakim bisa bersifat objektif dan adil dengan membebaskan Peggy karena bukan pelaku, dan sedihnya adalah kembali lagi ke 3 terduga DPO yang hilang dan 2 dinyatakan fiktif. Itu yang bikin pihak keluarga harus seperti apa keadilan lagi yang kami dapatkan, karena yang 2 kan sudah dinyatakan fiktif. Jadi memang bagi pihak keluarga kita tidak bisa melakukan upaya hukum apa-apa, kita hanya bisa mengawasi, dan semoga kita juga berharap klarifikasi atau rilis kembali dari pihak kepolisian mengenai yang dianggap fiktif 2 terduga DPO itu. Padahal kemarin dibacakan di pengadilan itu kan disebutkan lagi ada 3 terduga DPO dari pihak Polda Jabar. Ya pemirsa, Senin 9 Juli kemarin, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Sakatatal kian yakin pengajuan PK itu akan dikabulkan. Dengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana, nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Sakatatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan, ini seru. Bahwa ada kan beberapa kejadian, ini nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu. Novum. Hasil Prapit sendiri bisa dijadikan novum nggak? Ya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan, kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil Prapit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Sakatatal divonis 8 tahun penjara, lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Ya pemirsa, Peggy Setiawan akhirnya keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Peggy berencana akan pulang dan beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali bekerja. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Ya, ini habis itu buka jalan ya, habis itu buka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya.
Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Karena enggak saya sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya Peggy. Sehat. Tadi ngomong apa tadi ke Ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Buat netizen Peggy. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Peggy setelah ini akan mau lakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja. Kerja. Dan buat saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allah Akbar. Kita buka jalan. Tolong buka jalan. Dengan membawa bendera, spanduk, serta menyalakan flare, ratusan orang yang mengenakan atribut pesilat serba hitam memblokade persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim, Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Usai memblokade jalan hingga memacetkan arus lalu lintas, rombongan ini melanjutkan konvoi sepeda motor sambil menutup seluruh badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas macet total. Polisi pun langsung membubarkan aksi konvoi ini. Ratusan orang yang terlibat konvoi terlihat panik berhamburan, berusaha melarikan diri, bahkan beberapa di antaranya terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarinya saat berusaha lari dari polisi. Konvoi akan menimbulkan gangguan Kamtibmas dengan pencegahan yang ketat, yang plotting di titik-titik tertentu supaya tidak ada masuk, itu akan lebih baik daripada penindakan. Pembubaran paksa ini terpaksa dilakukan karena ulah ratusan orang ini dinilai mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Diketahui, konvoi perombongan orang beratribut pesilat ini dilakukan dalam rangka memperingati Soroan dan pengesahan anggota perguruan silat. Sebanyak 1.985 orang pesilat disahkan di halaman kampus Unitomo Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ribuan buruh terjadi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Para buruh menuntut Undang-Undang Omnibus Law dibatalkan. Ribuan buruh menggelar demonstrasi bertajuk Geruduk Mahkamah Konstitusi, Tolak Omnibus Law di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Aksi ribuan buruh ini dilakukan agar pemerintah mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan menghapus aturan outsourcing. Buruh yang turun ke jalan berasal dari berbagai serikat pekerja dan organisasi. Para buruh juga telah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Kita semua naik upah itu nombok, bukan naik upah, nombok. Apalagi kalau upah real atau daya beli kita itu turun 30%. Ini penyebabnya adalah Omnibus Law. Yang ketiga adalah tentang PHK. Ya, kita tidak setuju PHK dipermudah. Undang-Undang Cipta Kerja katanya adalah untuk menyerap tenaga kerja. Faktanya PHK di mana-mana. Aksi unjuk rasa buruh ini digelar secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Aulina Iyasa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap 2 terduga pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang. Namun polisi belum mengungkap motif pembakaran rumah wartawan tersebut. Pemirsa, usai mengamankan 2 pelaku pembakaran, polisi masih terus menyelidiki kasus ini karena memungkinkan akan adanya pelaku tambahan. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti berupa botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara terkait dengan motif pembakaran masih diselidiki oleh polisi. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian. Sebelumnya rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara terbakar saat seluruh penghuni rumah sedang tertidur lelap. Ya, Sampurna bersama istri, anak dan juga cucunya meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran. Kebakaran menghanguskan rumah milik wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis 27 Juni lalu. Kebakaran terjadi saat seluruh penghuni rumah tengah tertidur lelap. Sampurna Pasaribu bersama istri, anak dan cucunya meninggal dunia akibat terjebak dalam kobaran api. Adapun peristiwa ini terjadi setelah korban meliput berita tentang judi online di daerahnya. Pasca kebakaran, Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia mengunjungi keluarga korban. Kapolda menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam dan berjanji akan menyelidiki kasus kebakaran ini hingga tuntas. Sementara itu, polisi telah memeriksa belasan saksi mengungkap penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang kontestasi Pilkada 2024, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Senin sore. Ya, pemirsa, kedatangan rombongan petinggi Partai Solidaritas Indonesia disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku beserta para petinggi PKS lainnya. Pertemuan keduanya dilakukan secara tertutup. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, Presiden PKS Syahiku mengatakan ada sejumlah kesepakatan untuk membangun kerjasama dengan PSI dalam Pilkada 2024 mendatang. Kedepan PSI dan juga PKS bisa menjajaki kerjasama politik dalam menyisir wilayah yang dinilai potensial untuk bekerjasama dalam penentuan kepala daerah. Kita ketemu ya, nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens, sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan ya, bisa satu perahu bersama koalisi kami. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan
Pak Sohibul itu nanti akan kami bahas kembali di Partai PKS, PDI Perjuangan dan Golkar Kabupaten Bandung resmi bersepakat menandatangani dan juga mendeklarasikan kerjasama untuk Pilkada Kabupaten Bandung 2024 di sebuah hotel di Soreang, Kabupaten Bandung. Ya pemirsa, deklarasi ditandatangani oleh ketiga ketua partai dan dihadiri ketiga bakal calon bupati dari koalisi yang dinamakan Bandung Alus Pisan, yakni Sahrul Gunawan dari Partai Golkar, Gun-Gun Gunawan dari PKS, dan Lutfi dari PDIP. Dengan resmi terbentuknya koalisi PKS, PDIP, dan Golkar, maka pilkada di Kabupaten Bandung yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang diikuti dua pasang calon bupati dan wakil bupati Bandung. Para calon bupati dan wakil bupati tersebut tinggal menunggu rekomendasi dari DPP dan siap memenangkan pilkada Kabupaten Bandung. Ingin lebih baik tentu juga menjadi harapan dari Trisula, partai ideologis yang kuat, Golkar, PDIP, dan PKS. Hari ini tinggal menunggu apa? Hari ini adalah komitmen dari ketiga partai untuk menciptakan satu kerjasama bagi Kabupaten Bandung ke depan. Tiga partai ini merupakan partai besar, partai kuat sampai akar rumput ke bawah. Dan kesiapan untuk pencalonan bagaimana ya, untuk saya sendiri sangat siap menghadapi pilkada ini. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional 2024 kembali digelar di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. 8 tim saling berhadapan demi memperoleh 3 poin dalam 4 laga yang berjalan cukup sengit. Bintang Timur Surabaya melawan Pendekar United tampil pada laga perdana lanjutan Liga Futsal Profesional 2024 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. Pada laga ini Pendekar United sangat kesulitan meladeni permainan tim pemuncak klasemen BTS FC dan harus menyerah dengan skor 3-1. Ada 8 tim, jadi ada 4 pertandingan. Tadi sudah terselenggara pertandingan pertama antara BTS dan Pendekar. Yang kedua nanti ada Halus selaku tuan rumah melawan Moncong Bulo dari Sulawesi. Pada laga kedua, Halus FC berhasil mengukir kemenangan atas lawannya Moncong Bulo FC. Meski digempur habis Moncong Bulo, namun Halus FC bertahan sangat rapih dan mampu mencuri 2 gol melalui skema serangan balik. Pada laga ketiga, Black Steel FC melawan tim juru kunci Giga FC. Tampil percaya diri, Black Steel FC mampu mengatasi perlawanan Giga FC dengan skor 5-3. Dengan kemenangan ini, Black Steel FC terus membuntuti BTS FC yang berada di puncak klasemen. Di laga terakhir, tim urutan ketiga Favage Banua berhadapan dengan tim urutan keempat klasemen Unggul FC. Kedua tim bertanding sangat solid demi memperebutkan 3 poin untuk menempel ketat para pesaingnya. Skor imbang mewarnai pertandingan sengit ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, Aloysius Yap, pebiliar asal Singapura, berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Jeffrey Zen dari Indonesia dengan skor poin 10-5 di babak final Batam Open 10 Ball Championship 2024. Ya, Aloysius berhak membawa pulang hadiah trofi dan juga uang tunai 130 juta rupiah. Babak final Batam Open 10 Ball Championship 2024 yang berlangsung di N Billiard diwarnai ketegangan saat Jeffrey Zen dari Indonesia berhadapan dengan Aloysius Yap dari Singapura. Skor keduanya saling mengejar di babak awal pertandingan. Sempat bermain imbang dengan skor 5-5, Aloysius mampu menguasai pertandingan dan unggul dengan skor 10-5. Alhamdulillah perjalanan Batam Open hari terakhir ini berjalan lancar, di mana juara diraih oleh Aloysius Yap dari Singapura dan runner-up beserta peraih juara 3 itu dari Indonesia, diantaranya Jeffrey Zen, Billy Saputra, dan Sohu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita juga atlet Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya. Batam Open 10 Ball Championship 2024 digelar selama 3 hari dan diikuti 128 atlet biliar dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa iNews melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Pemirsa, pasca pra-peradilan Peggy Setiawan dibebaskan, Peggy dijemput dari Polda Jawa Barat oleh tim kuasa hukum dan keluarga. Pemirsa, Peggy Setiawan keluar dari Polda Metro Jawa Barat pada pukul 21.40. Peggy disambut tim hukum dan juga keluarga. Setelah keluar, Peggy menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya selama ditetapkan sebagai tersangka. Setelah bebas, Peggy menyatakan akan beristirahat dan juga kembali bekerja seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya, dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Karena enggak sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya Peggy. Sehat. Ngomong apa tadi ke Ibu? Ibu mau terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya, dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Buat netizen Peggy. Siap. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya, dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka, dan buat seluruh PH. Peggy setelah ini akan mau lakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang, terus mau istirahat, terus lanjut kerja. Kerja. Dan buat saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya, dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allahu Akbar. Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi/2014 tertanggal 16 Maret 2015. Telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu. Di mana dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor STAP/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan asas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor STAP/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Pemirsa, setelah mendapatkan kemenangan di sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya dalam memperjuangkan keadilan. Peggy juga meminta otak dari pembunuhan Vina Eki untuk tidak bersembunyi agar tidak ada lagi korban salah tangkap lainnya. Dan berikut perbincangan Peggy Setiawan dengan Anissa Dasuki dalam program Breaking News pada Senin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia, teman saya, rekan saya dan saya sampai hari ini saya akhirnya bisa kembali kumpul bersama keluarga, kembali saya bertemu dan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah saya rasa kebahagiaan, saya sangat luar biasa, sangat terharu dan saya tidak bisa mengucapkan kata lain selain bersyukur dan ya saya selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya sangat berterima kasih oleh pada semuanya dan terutama pada keluarga, tim kuasa hukum saya, rekan-rekan media
semuanya ke Presiden dan semuanya tentang masalah itu. Dari awal karena keyakinan saya merasa tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Maka dari itu saya selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu saya ditangkap, saya sama sekali tidak merasa takut karena saya tidak merasa bersalah. Dan saya selalu mengungkapkan kepada semua orang, kepada penyidik, kepada polisi yang selalu bertanya kepada saya selalu mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang saya tahu, dan apa yang saya alami. Dan tidak ada petak bohongan, dan ini murni dari hati saya, murni dari jiwa saya, dan saya merasa sangat sedih ketika jumpa pers, ketika ada yang menuduh saya sebagai pelaku utama, sebagai pembunuh, sebagai ketua geng. Tiba-tiba hati nurani saya sangat terpukul dan sangat sedih melihat keluarga saya dicemarkan, nama baik saya ditemarkan, masa depan saya dibunuh, dan harapan saya ditenggelamkan. Makanya itu muncul keberanian saya untuk mengungkapkan kebenaran saya karena saya merasa benar dan saya masih tidak bersalah. Meskipun resikonya taruhan nyawa sekalipun, saya tetap berani karena saya ingin menegakkan keadilan di Indonesia, dan saya tidak ingin membohongi semua masyarakat Indonesia, dan saya ingin menjunjung keadilan. Setelah ini saya ingin kembali kumpul bersama keluarga dan kembali beraktivitas, kembali bekerja, dan kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membahagiakan keluarga dan bisa jadi yang terbaik, dan Insya Allah saya tidak akan melupakan semua jasa orang baik yang selama ini mendukung saya, teman-teman saya, pihak kuasa hukum saya, dan semua para netizen media, dan semuanya. Terima kasih banyak. Dengan kalian, saya bisa kembali saya serahkan semua itu kepada pihak kuasa hukum saya, biarkan mereka yang menilai apa langkah apa yang akan diambil. Karena saya tidak tahu tentang pelaku sebenarnya, saya minta kepada pelaku yang sebenarnya itu yang dalam dibalik semua ini untuk berani gentle, berani jujur atas kesalahan yang telah dia lakukan. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, tunjukkan, dan pokoknya harus bertanggung jawab. Meskipun jangan pernah sembunyi, muncul dan tanggung jawab. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang menjadi salah sasaran dan yang menjadi menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Ya, semenjak saya ditangkap, alhamdulillah saya banyak dapat hikmah, meskipun banyak pihak yang menyebutkan, tapi alhamdulillah saya teguh kokoh dengan pendirian saya karena saya merasa benar, saya masih tidak bersalah, saya tidak pernah takut dengan siapapun, meskipun taruhannya nyawa sekalipun, karena saya merasa benar, karena saya percaya bahwa yang di atas Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan keluarga saya, tetap mensupport saya, dan para pihak kuasa hukum semuanya, netizen dan semuanya mendukung saya alhamdulillah banyak di pengalaman beragam. Pihak keluarga alhamdulillah sangat bahagia, sangat terharu, dan tidak bisa diungkapkan kata-kata. Pahala yang luar biasa, akhirnya penantian selama 8 tahun saya bisa terbebas, saya bisa kembali ke keluarga dan bisa kembali pada masa Indonesia bahwa saya tidak bersalah, dan alhamdulillah hukum ini masih bisa ditegakkan. Ekspresi keluarga saya sangat terharu, sangat bahagia, dan saya sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata, pokoknya sangat bahagia. Beliau kalau yang saya untuk terus terbaik, terus berani menuntut keadilan, dan terus jadi pribadi yang jauh lebih lagi, dan tidak pernah menjadi orang sombong, ya menjadi yang terbaik. Insya Allah rencana besok mungkin dengan siapa mungkin. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghormati putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, dan terkait kelanjutan kasus Vina, pihaknya mengaku akan segera menindaklanjuti. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau ya seperti ini? Tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas. Pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Insang Nasrudin menyatakan sejak awal tim kuasa hukum yakin
Peggy bukanlah Peggy Peron, otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Insang akan membahas langkah hukum selanjutnya untuk Peggy. Berikut ini. Insang, selama lebih dari 1,5 bulan Anda berjuang membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron itu boleh sehingga akhirnya sidang keputusan pra-peradilan pagi tadi dikabulkan, boleh dijabarkan, Pak Insang? Ya, jadi memang dari awal perkara ini, awalnya kami tidak hanya langsung menerima perkara ini, tapi banyak pihak yang kami gali, banyak saksi yang kami tanya, kemudian proses administrasinya juga kami menanyakan, kemudian tim-tim yang lain juga mengumpulkan data, selanjutnya langsung berkomunikasi sama Peggy Setiawan juga di dalam tahanan, dan kami menuju pada satu kesimpulan bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Peron, kemudian Peggy Setiawan ini sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan pembunuhan di Cirebon terhadap korban Vina dan Eki. Jadi kami melihat juga ada beberapa hal kekeliruan dalam melakukan penanganan proses tahap penyelidikan dan penyidikannya gitu loh. Makanya atas putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung memang sudah menjabarkan apa yang menjadi permohonan kami, mulai dari tahapan DPO-nya yang tidak sesuai ketentuan, kemudian penetapan tersangkanya yang harus memenuhi 2 alat bukti itu. Ini yang kemudian menjadi pijakan pengadilan mengabulkan permohonan kami karena ternyata banyak hal-hal yang secara hukum diambil oleh pihak termohon ternyata tidak sah. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, Pak Insang, 2 alat bukti yang diajukan oleh polisi itu hanya dokumen-dokumen kan? Atau iya, lebih lanjut? hanya sekedar dokumen-dokumen, tapi yang perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap pra-peradilan ini itu hanya sebatas pemeriksaan formil. Artinya tidak menyangkut kepada apakah benar atau salahnya, tidak menyangkut ke situ, Mbak. Tapi benar-benar hanya sekedar pemeriksaan formil, apakah dalam penyidikannya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, apakah calon tersangkanya atau tersangkanya itu adalah benar dia pelakunya. Kira-kira seputaran itu yang kami majukan di dalam permohonan, dan hal itu juga tertuang di dalam putusan pengadilan. Banyak sekali kuasa hukum yang membela Peggy Setiawan. Salah satunya mengatakan bahwa menuntut Kapolda Jawa Barat dan Dirkrimum ini untuk mundur. Dari Pak Insang sendiri seperti apa, Pak Insang? Kami belum berbicara langsung sama Peggy. Apapun tindakan itu nantinya kami akan pikirkan, dan semuanya pasti kami akan serahkan kepada Peggy yang mengambil keputusan. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, termasuk untuk ganti rugi ya Pak ya? Iya, tentunya seperti itu. Baik, ini keinginan awal Peggy apa sih Pak? Apakah memang ingin rehabilitasi? Tadi Peggy mengatakan bahwa yang mau hanya kembali untuk bekerja. Iya, itu yang menjadi harapan Peggy saat ini adalah Peggy bisa kembali bekerja, nama baiknya bisa kembali dipulihkan, tidak terkait. Pemirsa, Senin 9 Juli kemarin, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Sakatatal kian yakin pengajuan PK tersebut akan dikabulkan. Ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Sakatatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan.
Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu. Lagi ditunggu waktunya. Lagi ditunggu. Ini seru ya kan? Ini seru. Bahwa ada kan beberapa kejadian nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu novum. Hasil Prapit sendiri bisa dijadikan novum nggak? Ya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan. Kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil Prapit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara, lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Ya, ini tentunya informasi yang sangat mengibaratkan bahwasanya Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan dan status tersangkanya ini digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jawa Barat. Betul, dan kita lihat nantinya apakah memang peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal ini akan diterima atau tidak oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Kita masih akan terus menantikan kelanjutan dari kasus ini seperti apa ya, Camar. Betul, dan dari pihak Vina sendiri ya, dari keluarga Vina ini menyebutkan bahwasanya mereka masih terus menanti 3 DPO yang dinyatakan oleh sebelumnya oleh Polda Jabar untuk bisa terus diusut begitu ya, sehingga bisa dicari siapa pelaku sebenarnya ya. Dan semoga kasus ini kian mendekati atau menemui titik terang. Ya. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Peggy Setiawan akhirnya keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Ya, Peggy berencana akan pulang dan beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali bekerja. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Akhir kata, saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Hayanda pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Ya, ini habis itu buka jalan ya, habis itu buka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya, dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Karena enggak sehat, alhamdulillah sehat. Makasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya, Peggy. Sehat. Tadi ngomong apa tadi ke Ibu? Ibu mau terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya, dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Buat netizen BG. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya, dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka, dan buat seluruh PH. Peggy setelah ini akan mau lakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang, terus mau istirahat, terus lanjut kerja. Kerja. Dan buat saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya, dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allah Akbar. Kita buka ya, bukan jalan ya. Buka jalan.
Mas.